Hai, welcome di Bincang Lombok Pos, podcastnya Lombok Pos. Dan di studio kali ini tamu saya cantik, masih muda, sukses. Wah pokoknya kalau di masa depan bisa diulang nih, saya pengen jadi dia deh kayaknya tuh. Cuannya nggak kaleng-kaleng deh. Halo Mbak Ika, kok udah ketawa-tawa sih? Aduh ya ampun lah, udah saya didoain ya Amin, say. jadi kayak amin ya, amin gitu ya. Sehat Mbak Ika? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa dilihat dari pipi mungkin. Mbak jangan gitu dong, happy Mbak. Di tengah kita yang agak menggendat situ, aduh, agak susah ya untuk ininya netizen ya. Tapi bintang tamu saya ini memang apa ya, bisa dibilang pengusaha yang cukup sukses, amin ya. Amin. Soalnya punya usaha yang bisa dibilang pertama untuk kota ya, untuk kota ini, untuk Pulau Lombok dia yang pertama punya usaha ini. Ya, jadi kita cukup happy ketika ada usahanya Mbak Ika ini. Jadinya mau kemana-mana tuh seneng gitu loh, ih gampang, mau pesen makanan gampang. Nah pasti udah pada tahu apa. Apa Mbak Ika nama usahanya? Fast Courier. Wih, jadi sejak tahun berapa itu Mbak? Fast Courier itu ada dari tahun 2005. Oh, 2005 7 ya? tahun ini 7 tahun. Oh, bulan apa ulang tahunnya? Siapa tahu ada. Sebentar lagi say. Waduh, asik ya. Ada Kebetulan dia diskon. kebetulan dia zodiaknya Virgo. Aduh, main zodiak. Waduh, iya berarti sebentar lagi banget nih ya. Waduh, kalau gitu ada diskon menjelang ulang tahun? Nanti kita lihat aja. Nanti atau cukup kasih tahu saya aja ya. Ya, Mbak Ika mungkin bisa diceritain sedikit awal mulanya usaha ini. Soalnya kan kayak kita bilang tadi kan di Lombok, di NTB bahkan ya. Ini termasuk yang pertama gitu kan. Iya, waktu kenapa itu ya, waktu itu kenapa kepikiran soal itu gitu? Oke. Saya cerita awalnya ya Mbak Eci. Jadi Mbak Eci, waktu awal saya berumah tangga dengan Pak suami itu, Pak Su itu orangnya suruh saya nggak usah kemana-mana. Even waktu itu saya wanita karir, saya bekerja gitu ya. Selama beberapa tahun kita menikah, puluhan tahun kita menikah gitu ya. Saya baru menyadari kalau ternyata memang semua perempuan apapun backgroundnya, apapun ininya gitu ya, harus tetap punya yang namanya mandiri secara finansial. Begitu. Jadi tahun 2005 itu saya berpisah dengan Pak Mansu. Jadi setelah berpisah itu langsung bengong dong, langsung mikir, aduh saya kerjanya apa ya gitu. Karena kan sekarang bukan jadi tulang rusuk lagi, jadi tulang punggung saya. Ya, udah ganti ya, ganti jenis tulang udah ya. Jadi tulang-tulangannya udah beda gitu. Sejak itu langsung mikir, apa nih kira-kira pekerjaan yang mungkin saya bisa sambil nemenin anak. Karena waktu itu juga ada beberapa pekerjaan yang saya ditawari. Dari butik ini saya diminta jadi yang megang. Gajinya lumayan Mbak. Cuman pertimbangan saya waktu itu adalah kenapa saya tidak menerima, karena memang saya kepikiran nanti yang antar jemput anak saya sekolah siapa. Kepikiran saya gitu karena dari dulu emang kita tidak mempercayakan anak dengan babysitter. Setelah itu langsung mikir, aduh bisnis apa ya yang kira-kira emang bagus dan saya jadi tidak bisa nggak ninggalin anak gitu. Akhirnya waktu itu saya nolongin temen yang memang punya usaha mutiara. Terus lu ini dong apa namanya kayak belanjain gue mutiara di sini, ntar lu fotoin, ntar kirim ke saya, kalau saya udah packing kamu kirimin ke JNE kayak gitu-gitu. Aduh, ngomongin merek ya say. Setelah itu langsung itu saya kerjakan. Saya ngajar les anak-anak juga. Ngajar les yang awalnya anak-anak saya nilai rapotnya 100 semua, sekarang anak orang yang nilai 100 semua. Iya, jadi yang bagus ya anaknya orang ya. Terus setelah itu aduh kayaknya nggak bisa nih kalau misalnya begini-begini aja gitu. Setelah itu saya udah mulai mikirin serius Fast Courier ini mau dibawa kemana. Awalnya cuman hanya sekedar kayak belanjain temen itu aja. Tapi kan nggak bisa ya terus-terusan begitu gitu ya. Akhirnya udah mulai, terus saya buka kayak
belanja makanan. Udah langsung booming. Setelah itu langsung booming. Awalnya saya handle sendiri, saya yang admin, saya yang kurir, saya yang PR, saya bagian keuangan, semua di handle jadi satu. Udah mulai nih cari-cari admin, cari-cari kurir yang bisa bantu gitu. Wah, berarti dulu kayaknya saya sempat WA-an sama Mbak Ika berarti di awal-awal jadi admin ya. Adminnya masih Mbak Ika ya. Iya, soalnya ya bisa dibilang itu nolong banget sih di masa itu. Pada waktu itu respon masyarakat seperti apa, Mbak? Kan belum masuk tuh yang lain-lain kan? Iya, belum. Jadi Fast Courier itu sempat 1,5 tahun sendirian tanpa ada kompetitor waktu itu. Jadi responnya luar biasa. Saya sampai satu hari saya sendiri, saya sendiri yang perempuan ini gitu ya, belum ada siapa-siapa. Waktu itu saya sendiri bisa handle 25 customer dari pagi sampai malam. Itu beliin antar itu sampai 20 kali, 25 kali sorry. Kalau setelah itu ada anak-anak yang bantuin, kita waktu itu pertama kali itu ber-20. Itu ada yang bantuin, dan itu kadang-kadang anak-anak sampai lemburan nggak bisa dapat libur. Iya, betul. Saya juga pernah ngerasain itu sih, Mbak. Maksudnya waktu mau pesen, lagi full, ini ya, masih full kayak gitu-gitu. Nah, awalnya kan maksudnya masyarakat di sini masih belum paham kan soal ojol maksudnya. Kalau itu apa ya, ketika menggait sebagai karyawannya tuh kayak gimana, Mbak? Ngambil, maksudnya soalnya kan belum familiar ya untuk yang seperti itulah misalnya. Iya. Awalnya juga belum familiar, bukan hanya di tenaga kerjanya ya, Mbak, bukan hanya di SDM-nya, tapi juga di pedagang. Oke. Ya, karena waktu itu kan memang belum ada ya. Jadi tuh yang kayak, masa pakai ongkir sih, Mbak, gitu. Maksud ngana? Terus akhirnya penjualnya bilang nggak apa-apa, yang penting saya nggak dinaikin harganya. Oke, saya bantu promoin. Jadi saya bantu promo ke teman-teman, kan kita punya customer banyak jadinya kan, dari punya database, kita sebar di database kita tentang penjual itu. Terus ada yang pesen, kita cuman ambil ongkirnya aja, tidak ada penambahan dari harga pokok makanannya begitu. Iya. Saat ini semua jumlah tenaga kerjanya berapa? Karyawannya? Kalau kurirnya aja 50 ya. Admin-adminnya dan yang lain-lain. Adminnya sih nggak seberapa ya, Mbak, karena kan memang semua admin itu bisa pakai online. Jadi sebenarnya admin itu bisa kerja dari rumah. Iya, betul. Cuman karena memang kita masih ada sistem laporan, jadi mereka ada yang standby di kantor. Jadi nggak seberapa kalau adminnya. Nah, saat ini kan makin banyak lagi ya setelah menikmati 1,5 tahun menguasai pasar. Iya, menguasai ya. Waduh, alhamdulillah tuh kan gitu. Yang lain jadi ya jadi kayak followersnya kan. Waduh, mulai oh iya ya, ternyata menghasilkan gitu kan. Nah, kemudian kaget nggak begitu muncul banyak yang nasional maupun yang lokal. Yang nasional mulai masuk, yang lokal juga mulai. Nah, seperti itu. Sebenarnya kalau untuk yang nasional, saya nggak begitu gimana-gimana. Bukannya kenapa, karena memang walaupun mereka ada banyak, tapi sudah banyak yang tahu kalau misalnya mereka ada naikin harga di harga makanannya gitu ya. Lumayan harga naiknya gitu. Dan ongkirnya juga kita nggak terlalu beda jauh. Jadi orang lebih milih buat daripada beli makanan banyak dan akhirnya spend terlalu banyak, jadi mendingan pakai Fast Courier aja, toh cuman bayar ongkir aja gitu hitungannya. Tapi kalau kita ngomongin masalah COVID nih, COVID tahun 2020 kan, Mbak ya, 2020-2021 di COVID aja, aku punya kompetitor tuh tumbuh 30 kompetitor. 30? Itu sepanjang COVID dalam 2 tahun ya, dalam 2 tahun. Iya. Wow. Ya kalau dilihat emang iya sih. Kadang kalau di jalan tuh ada yang bermacam-macam dan warna-warni ya kan? Terus habis itu baca boxnya, yang ini, yang itu, yang Ana, yang Ani, gitu-gitu kan. Hah? Oh ada gitu kan. Jadi oh ada gitu. Terus kayak gitu sebagai istilahnya
pencetus fast courier, Mbak Ika ngadepinnya gimana? Kalau Dengan banyaknya pesaing, apalagi 30 loh Iya. dalam 2 tahun. Makasih semuanya. makasih semuanya. Luar biasa. Tapi kalau aku bukan tipe orang yang lebih seneng ngelihat keliling ya, Mbak Aci. Jadi aku lebih fokus ngelihat diriku sendiri. Oke. Jadi sebenarnya gini, orang banting-bantingan harga aku nggak mau. Karena dalam mindset saya adalah kalau kita membayar kurir dengan layak, kurir akan hati-hati kok bawa barangnya customer kita. Lebih tanggung jawab ya. Iya benar, dan kita juga ada garansinya Mbak. Jadi kalau misalnya di dalam perjalanan kuenya rusak karena kesalahan kurir, pasti kan kalau dalam perjalanan itu kita ganti. Oh gitu. Iya. Nah lo di mana coba nemu yang kayak gini? Kalau gitu ayo kembali lagi. Jadi saya nggak pernah tergoda sama turunin harga, walaupun di sekitar saya itu pada nurunin. Kita harus ingat BBM nggak selamanya harganya segitu. Iya, nggak selamanya manis ya. Sekarang udah kelihatan kan BBM udah harganya segini, dan kalau misalnya ongkirnya tidak sepadan dengan harga BBM yang sekarang, aku sih lebih ke kasihan tenaga kurirnya gitu. Nah, nyambung berarti ya dengan BBM itu kan. BBM lagi naik nih, lagi nggak bersahabat banget deh sama kita. Gimana penyesuaiannya? Apakah masih tetap masuk atau kemungkinan ada kenaikan di harganya? Enggak, kita nggak akan ada, belum ada kenaikan harga untuk ongkirnya, karena ongkir kita masih masuk akal sih Mbak Eci. Masih masuk akal, 10 sampai 15 ribu itu masih masuk akal gitu. Masih nutupin kalau menurut aku sih. Jadinya ini ya nggak masalah ya. Nggak masalah. Masih belum masalah lah. Iya kan? Jangan naik lagi dong please gitu. Jangan naik lagi. Nah, ngomongin soal yang tadi dengan banyaknya kompetitor itu kan, saya sih ngelihatnya di bawah 10 ya, ternyata 30. Tapi sisi positifnya berarti Mbak Ika cukup menginspirasi semuanya dong. Sisi positifnya Mbak, aku jadi ngerasa kayak ternyata bisnisku bisa menginspirasi banyak orang gitu. Itu yang pertama. Tapi aku nggak pernah, ini tips ya buat teman-teman yang punya usaha banyak kompetitornya. Jangan pernah ngeliatin apalagi sakit hati sama kompetitor. Karena sebenarnya kompetitor tuh juga ngeliatin kekurangan kita. Dia tutup, fast courier mahal nih, saya murah aja. Nggak apa-apa kok gitu. Saya akan berjalan di rule saya sendiri. Itu gunanya kita sebagai owner untuk terus berinovasi sama kerjaan kita begitu. Jadi jangan sampai hanya cuman bisa nganter jemput ya, cuman bisa beli makanan ya, nggak kayak gitu jadinya gitu. Ya, dan kayaknya semakin banyak kompetitor juga bikin kita makin apa lagi nih habisnya apa lagi nih gitu kan. Semakin kepikiran dia udah buka itu, saya harus beda nih gitu. Saya harus buka layanan yang dia nggak ada gitu. Kemudian ngefek nggak ke omset? Untuk 30 kompetitor awalnya iya, tapi semakin kesini semakin kesana loh. Kayaknya udah mulai ngelihat kualitas mungkin ya. Sepertinya ya, aku nggak ngerti juga. Cuman semakin kesini tuh aku jadi, yang pertama banyak sekali kurir libur di hari Minggu, tapi fast courier nggak pernah libur. Di hari raya kita masuk. Akhirnya customer kompetitorku akan nyari yang beroperasi di hari-hari yang jasa kurirnya nggak masuk gitu. Saya tetap kok dapat dari mereka sharing customernya itu tanpa mereka tahu. Dan akhirnya pada saat kalau saya punya pemikiran tuh begini Mbak, jangan sampai customer kita itu tahu kalau di tempat lain lebih nyaman. Jadi kenapa saya menutup celah fast courier itu tidak ada libur sama sekali. Hari raya Idul Fitri kita masuk. Tetap masuk ya, luar biasa ya. Itu nggak komplain? Anak-anak enggak, kan karena ada berbagai agama,
Jadi pas misalnya Oke, dibagi gitu ya nanti yang jadi pas yang- misalnya hari raya, yang Hindu masuk pagi, yang pas masih kita sholat itu masuk pagi. Nanti yang Muslim agak sore atau agak siang mereka udah kosong, mereka langsung bilang, Mbak, saya kerja aja ya gitu. Iya, soalnya mungkin ngapain? Iya kan biasa gitu, habis salaman udah selesai. Mau ngapain ya? Mau Aduh, ngapain? ngantuk gitu ya, tiba ngantuk, wah cuan nih lumayan. Cuannya udah pada habis lagi buat ngasih-ngasih kan, wah isi ulang. Jadi tapi kan nggak mudah ya Mbak. Maksudnya kelihatannya aja gampang gitu kan, tapi nggak mudah untuk membuat mereka untuk selalu tanggung jawab sama pekerjaannya. Ini kan jasa kan, maksudnya istilahnya tanggung jawab, amanah itu yang penting banget buat dijaga. Gimana Mbak? Di awal kita harus ngasih tahu dulu Mbak. Jadi apa yang kamu dapat, apa yang akan kamu terima, dan bagaimana konsekuensinya ketika kamu memang ngerusakin barang orang. Itu juga harus kita jelasin di awal gitu. Berapa kantor yang nanggung, berapa kurir yang nanggung, apakah ini kesalahan full atas kesalahan kurir atau ada kesalahan admin juga. Itu juga tetap harus kita ingetin terus gitu. Jadi jangan sampai nanti asal anter, asal ini gitu, enggak. Nah, pada saat Covid kan semua kita serba takut ya, mau belanja ke sana takut, nggak boleh dan segala macam. Itu ngefek ke omset nggak? 2 tahun Covid itu? Omsetnya malah tinggi. Iya. Karena kan kita takut kemana-mana ya. Iya. Karena customer takut kemana-mana dan kurir waktu itu saya bener-bener treat agak straight ya Mbak. Karena pagi-pagi kurir itu pada saat mereka absen, motornya mereka itu harus saya semprot disinfektan. Oke. Apa sih ini namanya, hand sanitizer itu tetap harus aku cek dia masih ada apa enggak. Kalau enggak mereka harus isi ulang. Terus sarung tangan, maskernya kamu harus stok berapa pada saat keluar itu. Dan pulangnya juga begitu, karena bukan hanya kita melayani customer kita harus bersih, tapi pada saat pulang juga keluarga harus bersih. Ya. Iya, kasihin keluarga mereka Mbak. Iya. Aduh, bosnya baik banget sih kalau kayak begini. Nah, mungkin ngadepin customer yang kadang-kadang ya tau lah ya, ada yang kalau baik kita kasih tip ini gitu. Kalau sopan aja minimal lah, nggak usah ngasih tip lah ya, sopan aja kita udah alhamdulillah gitu ya. Tapi kan pasti ada juga yang agak ngegas kayak gitu. Ada. Gimana ngadepin yang begitu? Kalau saya tipe orang yang dikomplain selama itu masih masuk akal, akan saya terima dan akan kita perbaiki begitu. Tapi ada aja kan ya yang misalnya kita dikomplain tapi tidak masuk akal, ngerti gak sih? Iya. Kalau itu saya dengerin aja, abis itu ya udah dilupain. Karena sebenarnya kalau misalnya kita ngeladenin yang seperti itu, bukan hanya menguras emosi, tapi juga menguras energi. Kita jadi nggak bisa mikir, kita jadi kayak nyalahin diri sendiri. Padahal sebenarnya itu tidak gimana ya, tidak penting-penting banget untuk kita dengerin gitu. Misalnya, Mbak seharusnya apa gitu ya, yang sekiranya memang tidak terlalu penting begitu. Yang sebenarnya kita sudah layani, tapi memang mungkin ada aja kan ya saya. Ya begitulah. Namanya jasa ya, namanya jasa pasti ada aja. Nah, satu lagi nih Mbak Ika, gimana ataupun untuk kedepannya mau dibawa kemana? Apakah ada inovasi lagi? Dan di tengah yang 30 ini pasti akan bertambah lagi kan? Kemungkinan pasti masih banyak lagi akan nambah lagi dengan jasa yang sama gitu, jasa yang serupa. Ini boleh promosikan? Boleh. Jadi Fast Courier itu akan ulang tahun tanggal 20 September ini Mbak. Dan 20 September ini kita itu akan keluarin jasa ekspedisi. Jadi Fast Courier itu bukan hanya bisa untuk nganter di sekitaran Mataram aja, tapi mulai tanggal 20 itu kita bisa kirim sampai seluruh Indonesia. Hebat. Ya, jadi kita bisa kirim sampai seluruh Indonesia. Langkah awalnya adalah
kita kerjasama dengan Lombok Pos, kita bisa ngirim sampai Kayangan setiap hari, ya kan Mbak? Itu sebagai pembukanya. Kita juga ada beberapa kerjasama dengan beberapa vendor yang sekiranya bisa ngirim ke luar daerah sampai seluruh Indonesia begitu. Wow. Ayo, mau diikutin nggak? Jangan ya, tak kasihan. Kirim apa aja bisa. Kirim apa aja bisa ya. Aduh, kayaknya boleh nih. Oke, kalau gitu, makasih Mbak Ika buat waktunya. Sama-sama. Sukses. Semoga tanggal 20 ada apa gitu kesini kan? Ada apa nih? 20 ada apa gitu kesini, boleh lah ya. Sukses terus, semoga usahanya makin Terima ini kasih, lagi, terima makin kasih. mengindonesia, bukan hanya melokal, tapi bisa mengindonesia. Oke semua, itu obrolan kita, semoga bisa menginspirasi untuk semuanya. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Dadah.